Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat petang adik-adik semuanya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Untuk sesi kelima ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara perlakuan ya PPh pasal 21 ya, cara memotongnya ya, kemudian bagaimana teknis pelaporannya ya. Nah, ini. Jadi untuk sesi yang PPh pasal 21 ini ya, kita udah ketahui ya, udah saya sharing ya bahannya ya. PPh pasal 21 itu adalah pajak terkait penghasilan atas gaji upah ya karyawan tetap atau honorer ya, terkait dengan income yang didapatnya ya. Nah, seperti kita tahu ya, aturan ini berlaku yang sudah diperbaharui tentunya ya. Jadi yang mana tentunya aturan itu yang berlaku ya. Jadi sesuai dengan tentunya aturan dari kementerian ya, tentunya Direktorat Jenderal Pajak ya dalam hal ini ya. Bagaimana pemerintah mengatur sistem pemotongan PPh pasal 21 ini ya. Jadi kita tahu ya, pemerintah dengan PP nomor 58 tahun 2003 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi ya. Jadi berdasarkan tarif tersebut ya, nah kita menggunakan tarif efektif rata-rata ya, sistem pemotongan PPh pasal 21, di mana dasar hukumnya yaitu tentunya mengacu pada pasal 21 ayat 5 ya, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya, tentunya tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Seperti kita ketahui ya, seluruh ya penghasilan tentunya dikenakan ya dengan skema hitungan umumnya itu penghasilan bruto dikali TER bulanan ya, jadi TER, tarif efektif rata-rata. Dulu sebelumnya belum ada TER ya. Sejak ada peraturan ini terbit, itu diterapkan TER, tarif efektif rata-rata. Ya. Nah, di situ penghasilan bruto kali TER bulanan untuk anggota Dewan Komisaris ya. Kalau untuk pegawai tetap penghasilan bruto kali TER bulanan ya. Nah, kemudian pegawai tetap juga penghasilan bruto sehari dikali TER harian. Yang non pegawai penghasilan bruto dikali 50% dulu ya, dikali tarif 17 pasal 17 ya. Nah, kemudian kalau untuk mantan karyawan itu penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 ya. Nah, kemudian untuk skema perubahan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap ya. Nah, itu sebelumnya penghasilan bruto kurang dari 450.000 per hari, yaitu tentunya tarifnya tidak dipotong ya. Jadi tarifnya tidak dipotong ya. Ya, nah itu. Kemudian skema sebelumnya penghasilan bruto kurang dari 450.000 per hari, itu tarif tidak dipotong ya. Tentunya lebih dari 450.000 per bulan sampai dengan 4,5 juta per bulan, itu tarifnya 5% ya, dikali dalam kurung penghasilan bruto dikurang 450.000 ya. Jadi Anda bisa lihat di tabel, di skemanya di slide yang sudah saya bagikan di WAG ya. Nah, kemudian untuk 4.500.000 sampai dengan 10,2 juta itu 5% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP sehari
ya. Kemudian yang lebih dari 10,2 juta per bulan itu menggunakan tarif pasal PPh pasal 17 dikali dalam kurung penghasilan bruto disatahunkan dikurang PTKP. Ya, untuk yang lebih dari 10,2 juta, ya, oke. Ya, dan itu dibayar bulanan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto dikurang PTKP, ya. Nah, itu untuk yang lama. Untuk yang baru kurang dari 450.000 per hari itu tarif 0%, ya, kali penghasilan bruto harian, ya. Nah, lebih dari 450.000 per hari sampai 2,5 juta per hari itu 0,5% kali penghasilan bruto harian, ya. Dan kemudian lebih dari 2,5 juta per hari dikali, yaitu tarif pasal 17 kali 50% dikali penghasilan bruto. Ya, kemudian dibayar bulanan tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Ya. Nah, itu tarif efektif bulanan dikali penghasilan bruto. Nah, untuk skema perubahan kondisi yang tidak berkesinambungan itu sebelumnya pasal 17 kali penghasilan bruto kali 50%. Ya. Nah, kemudian tidak berkesinambungan pasal 17 dikali penghasilan bruto kali 50%. Nah, untuk berkesinambungan memiliki NPWP tentunya pasal 17 dikali penghasilan bruto dikali 50% dikurangi PTKP kumulatif, ya. Menjadi tarif pasal 17 dikali dalam kurung penghasilan bruto kali 50%, ya. Dan berkesinambungan pasal 17 dikali penghasilan bruto dikali 50% secara kumulatif. Nah, dengan skema adanya TER tersebut, maka perhitungan pajak penghasilan itu lebih sederhana, ya. Jadi TER tidak menambahkan beban pajak baru karena merupakan metode penghitungan pajak bulanan maupun harian. Oke, ya. Nah, kemudian tarif pemotongan PPh pasal 21 progresif TER, ya. Nah, itu dikenakan pajak yang dimulai dari 50 juta per tahun dengan tarif progresif PPh pasal 21, ya. Sekitar 5% hingga 30%. Yaitu penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Ya. Nah, itu menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Nah, kemudian untuk penghasilan kena pajak diubah menjadi 60 juta. Ya, per tahun, ya, per tahun. Kemudian tarif progresif antara 5% sampai dengan 35%, ya, untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah. Oke. Nah, dari lapisan yang diubah menjadi mulai dari 60 juta per tahun dengan tarif progresif 5%, ya, hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Nah, ya, kita lihat di sini sesuai tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dan perubahannya dari Undang-Undang PPh nomor 36 2008 ke Undang-Undang HPP nomor 7 2021. Kita lihat lapisan pertama. Penghasilan kena pajak, ya, 0 sampai 50 juta, tarif 5%, ya. Penghasilan kena pajak kan 0 sampai 60 juta, tarifnya 5%. Lapisan kedua, lebih dari 50 juta sampai 250 juta, 5%, ya. Kemudian 60 juta sampai 250 juta itu 5%. Lebih 250 juta sampai 500 juta, itu tarif 25%, lebih 250 juta sampai 500 juta, 25%. Ya. Lebih dari 500 juta itu 30%, dan lebih dari 500 juta sampai 5M itu adalah 30%. Lebih dari 5M itu adalah 35%. Ya. Nah, jadi status penghasilan tidak kena pajaknya tidak kawin tanpa tanggungan. Nah, itu PTKP-nya 54 juta. Ya. Kategori tindakan dengan tanggungan tidak kawin 1 itu 58,5 juta. Kawin tanpa tanggungan K0 58,5 juta, ya. Nah, tidak kawin dengan tanggungan 2 orang 63 juta. Oke. Nah, Anda bisa lihat di tabelnya, ya. Jadi, nah, kemudian kita cara menghitung PPh 21, ya. Itu kita lihat cara-caranya, ya. Nah, itu tentunya menghitung penghasilan bersih bruto dikurangi dengan biaya pengurangnya. Kemudian menghitung penghasilan tidak kena pajak, ya. Kemudian tarif PTKP-nya juga diatur berdasarkan Menteri Keuangan nomor 101 PMK 010 2016.
ya, untuk 54 juta untuk diri WP orang pribadi, 4.500.000 tambah untuk WP yang menikah, 54 juta untuk istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami, 4.500.000 tambah untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan. Untuk penghasilan kena pajak, cara menghitung penghasilan itu tentunya penghasilan kena pajak, penghasilan bersih sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan. Nah, penghasilan kena pajak sendiri penghasilan bersih dikurangi PTKP, ya. Nah, untuk menghitung pajak, nah itu tentunya ada cara-caranya ya. PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif 5%, ya. PKP antara 50 juta 250 juta itu 15%, ya. Penghasilan kena pajak antara 250 juta sampai 500 itu 25%, dan penghasilan kena pajak di atas 500 juta kena tarif 30%. Nah, untuk contoh menghitung pajak ya, penghasilan 60 juta. Nah, itu Anda bisa lihat ya. Tuan Amora ya, merupakan seorang pegawai dengan status belum menikah ya, tanpa tanggungan status tidak kawin. Nah, Anda bisa lihat ada biaya jabatan 5% dikali penghasilan brutonya setahun 57.600.000 itu 2.880.000. Iuran pensiun 25.000 dikali 12 300.000. Nah, penghasilan bersihnya didapat penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Ya, jadi didapat 54.420.000. Nah, dikurangi PTKP 54 juta jadinya 420.000. Jadi PP yang dikenakan 5% kali 420.000, jadi cuma 21.000 bayarnya ya. Nah, itu yang kurang dari 60 juta. Bagaimana yang lebih dari 60 juta? Ya. Lebih dari 60 juta itu contoh Tuan Baguskara ya, bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan PT Karya Agung ya. Dia punya gaji 8 juta, membayar iuran pensiun 100.000. Status Tuan Baguskara ini tidak kawin namun memiliki satu orang tanggungan. Nah, cara menghitungnya sama ya, kita hitung penghasilan bruto, biaya jabatan, kemudian iuran pensiun disetahunkan. Maka didapat penghasilannya itu 96 juta. Nah, biaya jabatannya 5%, 4,8 juta. Iuran pensiun 1,2, jadi penghasilan bersihnya itu dapat 90 juta. Dikurangi PTKP 58.500.000 sehingga didapat penghasilan kena pajak 31.500.000 dikali 5% ya. Nah, itu 1.575.000. Nah, begitu kira-kira contoh perhitungannya ya adik-adik semua ya. Jadi mohon dipelajari kembali ya. Karena ini kita daring ya. Jadi tidak ada hitungan yang panjang-panjang ya. Simple sekali ya. Yang penting Anda lihat rumusannya ya. Lihat aturannya ya. Dan lihat contoh perhitungannya dengan baik dan tepat ya. Insya Allah Anda pasti bisa mengerjakannya. Ya. Demikian penjelasan dan pemaparan saya terkait contoh perhitungan ya pajak penghasilan dengan penghasilan yang lebih dari 60 juta ya, dan yang lebih dari 60 juta dan yang kurang dari 60 juta ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan bisa menjawab soal-soal dan latihan ya. Mohon buat ringkasan maksimum 3.000 kata ya. Boleh ditulis atau diketik, diupload di @link sesuai waktu yang sudah ditetapkan ya, dan jawab soal-soal kuis dengan baik dan benar ya. Sukses buat semuanya ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.